Nah, babun fiman lam yastati alba'ah. Babun utawi iki kubab fiman ing dalem jelasaken wong lam yastati kang ora kuwasa sapa man alba'ata ing ba'ah. Ba'ah nanti ada maknanya macam-macam. Bisa dimaknai jima, bisa dimaknai tidak punya bekal nikah, atau bisa dimaknai juga tidak mampu menikah. An Abdullah bin Mas'udin, kaceritakan saking Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin, kaceritakan saking Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, rupane dawuh kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhirih. Kunna ana sapa kita. Kunna ana sapa kita ma'an nabiyyi bareng sertane Kanjeng Nabi. Ma'an nabiyyi bareng sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sababan pira-pira cah nom. Pira-pira pemuda. Kita itu adalah pemuda-pemuda. Kita adalah pemuda-pemudi. Kunna syababan. Tapi pemuda sing piye maksude? Disifati di sini la najidu syai'an. La najidu kang orang duwe sapa kita? La najidu kang orang duwe sapa kita syai'an ing apa-apa. Syai'an ing barang atau suci-wiji. Kita tidak punya apa-apa. Kita adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa bersama dengan Nabi. Pada saat itu bersama dengan Nabi. Nah, taruhlah misalnya bocah-bocah Ahmad Ali ini. Nah, bersama dengan gurunya, lalu didhawuhi oleh gurunya. Ini didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituturi karo Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, ya ma'syarus syabab. Ya ma'syarus syababihi. Golongane pira-pira cah nom. Ya ma'syarus syababihi golongane pira-pira cah nom. Rungokno iki. Man utawi sapane wong iku istata'a nuprih mampu sapa man. Iku istata'a nuprih mampu sapa man mingkum saking sira kabeh. Minkum saking sira kabeh alba'ata ing ba'ah. Alba'ata ing ba'ah. Falyatazawwaj mongko becik rabiya sapa man. Falyatazawwaj mongko becik rabiya sapa man. Fa innahu krana setuhune man. Fa innahu krana setuhune man utawa bisa juga dirujuk krana setuhune tazawuj bisa. Fa-nya tuh fa punya faedah taklil ya. Nah, jadi gambarannya ketika ada syarat, ada jawab ya. Setelah itu kok ada fa innahu. Nah, ngono niku. Iku asline sing pas iku tidak dimaknai mongko. Nah, tapi dimaknai karena. Ya, fa-nya ini fa taklil namanya. Fa innahu krana setuhune man utawa krana setuhune tazawuj. Iku aghaddu luweh nahan. Ku aghaddu luweh nahan lil basori maring pandangane. Itu bisa lebih menahan pandangan. Wa ahsanulan bisa luweh njaga. Wa ahsanulan bisa luweh njaga utawa ngreksa lil farji maring kemaluane. Lil farji maring farjine. Tapi waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku lam yastati ora bisa nuprih mampu atau ora nuprih mampu sapa man. Iku lam yastati ora nuprih mampu sapa man. Fa alaihi mongko iku melarati ing atase man. Beban berarti kalau ala itu kalau dimaknai melarati itu berarti membebani kepada si man itu. Fa alaihi mongko iku melarati tetap melarati ing atase man. Fa'alaihi orane iku nih ya. Fa'alaihi mongko melarati ing atase man bisomi kelawan nglakoni poso. Bisomi kelawan nglakoni poso.
Fa innahu krana setuhune poso, fa innahu krana setuhune poso iku lahu iku tetep keduwene poso, faedahe poso iku lahu iku tetep keduwene faedahe poso wijaun. Fa innahu lahu wijaun utawi dadi apa nek ngaran ya, utawi dadi tameng utawa mutusake syahwat ngono kan. Wijaun utawi dadi pemutus syahwat. Wijaun utawi dadi pemutus syahwat. Wahai pemuda-pemudi, santri-santri Mahat Ali Al Kamal. Aneh. Malah meleyot tenan. Barang siapa dari kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Barang siapa sudah mampu menikah, ya menikahlah. Aja dibalik nih. Lagi iki cosplay iki. Jadi sing dawuhi sampean. Karena orang yang menikah itu bisa lebih menahan pandangannya dan bisa menjaga kemaluannya dari segala kemaksiatan yang ada. Tapi, nah, eling-eling ya, lek ada wawu, ternyata maktuf dan maktuf alaihnya itu berbanding terbalik, berarti itu maknanya tetapi atau lakin. Tapi lek dari kalian itu ndak mampu tahan, ya, tahan dengan puasa. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menahan diri atau bisa mengondisikan syahwat, memutus syahwat. Bukan memutus tapi mengondisikan, meminimalisir syahwat. Minimalisir syahwat. Jadi sebenarnya ini hadisnya sudah mafhum ya. Sudah paham kan ya? Intisari ini kan sudah paham. Ini adalah anjuran untuk menikah bagi pemuda. Ya, pemuda ya. Pemuda usia pira? Pemuda-pemuda. Ada pemuda terus kemudian nanti beranjak ke tua. Menurut kamu itu tua itu remaja itu rentan usia berapa? 15 sampai berapa? 20. Berarti 21 sudah dewasa. Ini 18 plus 25 sepuh. 25 sepuh. Waduh. Ini mana nih ambigu ini. Thailandan ini. Iya sikapnya masalah. Iya. Nah, makanya itu sampean bilang begitu. Kalau yang ngatakan itu perempuan, otaknya laki-laki langsung langsung ke sana. Apa iki nah. Soalnya dipancing. Mancing tukang mancing. Nah, tapi kalau untuk undang-undang perkawinan di Indonesia itu calon pengantin itu bisa menikah bila mana dia lebih dari usia 21 tahun. Sekarang itu sudah 21 tahun. Apabila kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Nah, apabila kurang dari 19 tahun, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 16, maka harus sidang di pengadilan untuk dispensasi nikah, dispensasi kawin. Nah, biasanya anak-anak yang di bawah umur yang mereka itu mengajukan dispensasi kawin itu karena kecantol jari. Maksudnya apa? Maksudnya dia kebobolan dulu. Terus kemudian diajukan ke pengadilan. Ya maka hakim mau tidak mau harus ya mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan terus gimana? Malah tambah madorot. Neng masalah itu image-nya sudah buruk.
karena kebobolan tadi. Nah, kalau di undang-undang kita berarti usia dewasa dikatakan dewasa itu 21 ke atas. Kemudian dikatakan lansia itu usia berapa? 50-an. Lanjut usia 30 maksudnya lansia. Ya ada 40 lah, 40 ke atas lah. 40 ke atas. 50. Ya dari 50 no. 60 pensiun. Pensiun. Nah. Tapi orang-orang ada di beberapa sekarang itu di desa-desa itu ada posyandu. Posyandu kan untuk anak-anak kan ya. Untuk balita-balita. Bayi 5 tahun. 5 tahun bawah itu. Ada juga posyandu untuk lansia. Nah, yang bisa ikut di sana itu ya orang-orang yang ada di atas 40 tahun. Nah, di rumah saya itu dipakai untuk itu. Posyandu balita, posyandu lansia. Nah, kalau balita kan kita kan audio nyawang kan enak kan ya. Bayi-bayi, bocah-bocah cilik ngono kan. Demen ngono ya paling ya nangis-nangis mergo ditimbang atau disuntik ngono kan. Tapi kan ambune kan wangi kan ya. Bocah-bocah cilik kan malah didusi ngono kae ngono. Tapi lansia coba, lansia itu ambune balsem. Remason ngono. Malah lek wong tuwek wis senam ngono kae. Oh iya. Tidak menang. Ojo kasar-kasar no. Lah, iku. Nah, ya pemandangannya berbeda lah, pemandangannya berbeda. Nah, nanti akan dijelaskan pemuda itu usia berapa, no? Pemuda itu usia berapa? Nah, kalau sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kalau belum mampu, maka tahan dengan cara berpuasa. Fa'alaihi bisom ya, duduk fa'alaihi bisobun. Wong-wong biasanya diplesetne ngono. Fa'alaihi bisobun. Ngawur. Fa'alaihi bisom, hadisnya fa'alaihi bisom ya. Al-ma'nal ijmaliyu. Al-ma'na utawi maknane al-ijmaliyu kang gamblangan. Makna secara umum dari hadis ini iku anna nabiya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku anna nabiya setuhune Kanjeng Nabi iku yuwajihu. Iku yuwajihu ngadepi sapa Kanjeng Nabi. Iku yuwajihu ngadepi sapa Kanjeng Nabi nidaahu ing panggilan. Ing panggilane Nabi. Ing panggilane marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pada saat itu mendatangi panggilan atau undangan dari pemuda-pemuda ila syababi maring pira-pira bocah nom. Ila syababi maring pira-pira bocah nom. Nah, jadi kata syabab itu adalah jamak ya. Syabab itu jamak, mufradnya adalah syabun. Syabun. Sabun ini gak sin ya. Itu sin sabun malah kok. Bikauli kelawan dawe Kanjeng Nabi ya maksyara syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wis ndak usah dimaknani. Maksudnya piye? Maksudnya dawe itu bagaimana? Aiman tegese wong. Aiman tegese wong. Wujidat kang den temokaken. Wujidat kang den temokaken ladaihi ing dalam ngersane man, ladai ing dalam ngersane man, opal kudratu kemampuan, opal kudratu kuwasa, opal kudratu kuwasa al jinsiyatu kang bangsa awaan, kang bangsa kemampuan badan, kemampuan fisik, al jinsiyatu kang bangsa fisik awak-awaan, alal jimai ngatasé mampu jima, alal jima ngatasé jima. Waroh batilan demen fihi ing dalem ngarepaken jima
fihi ing dalam ngarepaken jima ma'akudratihi bareng sertane mampune wong, mampune man, ma'akudratihi bareng sertane mampune man, alal mu'nati ing atase paring biaya, alal mu'nati ing atase paring biaya wan nafaqati lan nafkahi, wan nafaqati lan nafkahi. Fal yatazawaj mongko becik rabiya sapa man, fal yatazawaj mongko becik nikaho sapa man, fal yatazawaj mongko becik rabiya nikaho kawina sapa man, fal yatazawaj mongko becik merit sapa man. Wis liyahuddo supaya bisa tunduk, nundukake kena nundukake berarti liyuhiddo supaya bisa nundukake sapa wong, liyahiddo supaya bisa tunduk apa basaruhu peningale man, apa basaruhu peningale man, wa yuhfadzu lan bisa den reksa, wa yuhfadzu lan bisa den reksa apa farjuhu farjine man, an maharimillahi saking pira-pira kang den haramake Allah, an maharimillahi saking pira-pira kang den haramake Allah. Tapi waman dene utawi sapane wong iku lam yastati ora mampu sapa man, iku lam yastati ora mampu sapa man azwaj ing nikah. Ora mampune krana apa? Li ajizin krana apes utawa krana ora mampu. Krana ora mampu maliyen kang basa bondo. Tidak punya harta. Melarat. Anhuma saking karone al-mu'nah wan nafaqah. Anhuma saking karone al-mu'nah wan nafaqah. Dhuwure, Mang. Tapi waladahi lan iku tetep ing dalem ngersane man, waladahi lan iku tetep ing dalem ngersane man, rohbatun utawi bronto atau seneng ngarep-ngarep fil jima ing dalem jima. Fa alaihi bisaumi, fa alaihi mongko mlarati ngatasi man, fa alaihi mongko mlarati ngatasi man bisaumi kelawan nglakoni poso. Bisaumi kelawan nglakoni poso. Likasri syahwatihi krana ngurangi syahwate man. Kasrun niku asline pecah cah, tapi mecah syahwat iku piye maksude? Ya mesti dikurangi ngono. Krana ngurangi syahwate man wa it'afi rahbatihi lan nglemahaken kekarepane man, brontone man, senenge man aljinsiyati kang bangsa awak-awakan kuwi mang. Aljinsiyati kang bangsa awak-awakan. Fa inna shauma mangko setuhune poso. Fa inna shauma mangko setuhune poso iku yaktu bisa mutus apa saum. Iku yaktu bisa mutus apa saum, memutus dalam arti meminimalisir ya. Asyahwata ing syahwat. Asyahwata ing syahwat. Kama yaktuha kaya olehe mutus ing syahwat. Apa alwija'u, wija. Apa alwija'u wija? Manane apa wija? Ayraddul khosyataini. Oh, maknane wija iku memang raddul khosyataini. Iki maknane rada saru cah, tapi yo piye yo. Wis ngono kae lah. Ayraddul siap ya. Ayraddul khosyataini tegese nglemahaken piye lengane ya. Nglemahaken biji lorone wong. Paham maksudnya? biji zakar. Nah, melemahkan biji zakarnya orang tersebut. Nah, melemahkan syahwat. Atau bahasa lainnya adalah bisa jadi tidak dilemahkan tetapi langsung dihilangkan. Berarti dikebiri ngono, ngerti ngono. Jadi tidak ada syahwat. Nah, ya jadi begitu ya. Maksudnya itu kalau sampean itu mampu untuk menikah, ba'ah yang dimaksud di sini itu apa? Ada banyak makna. Satu, ada yang memaknai ba'ah itu adalah jima. Kalau orang itu sudah mampu untuk jima,
Maksudnya ada kemauan untuk berhubungan badan seksual dan dia mampu untuk melakukan itu, maka menikahlah. Makna yang kedua, ba'ah itu diartikan sebagai biaya menikah. Gampangane lek sampean duit ngono. Sampean mampu untuk membiayai pernikahan dan menafkahi si perempuan itu, ya rabi ya. Berarti mafhum mukhalafahnya piye? Pemahaman terbaliknya berarti kalau tidak punya uang, ya aja rabi. Kalau rungono jadi orang mampu jimat tok ngono. Nek ndak ada duit, fa alaihi bis Utang. fa alaihi bisaum. Ada juga yang digabungkan maknanya antara dua itu. Ya ada kemauan untuk berhubungan seksual itu, berhubungan badan dan kemampuan untuk kemampuan finansial. Nah, kalau dia mampu untuk melakukan ini, maka menikahlah. Berarti perintah Rasul menikah itu terbatas oleh syarat. Oleh syarat atau syahwat ini maksudmu. Ruwet iki arek iki. Iya. Jadi ket mang ning utek syahwat. Syahwat itu nafsu kan, Dad? Iya, Nah, jadi perintahnya Rasul fal yatazawaj itu pada hadis ini adalah terbatas oleh syarat. Permasalahannya ketika syarat itu tidak dipenuhi, maka akibatnya tidak ada, tidak terrealisasi. Jika Aab menjadi ketua BEM, ya, maka dia traktiran. Kejadian aslinya Aab tidak ketua BEM, maka terjadi traktiran enggak? Tidak terjadi. Bisa jadi, tapi kan malah menjadi tidak wajib, Nah, kalau Faizin menjadi ketua BEM, maka dia akan membelikan teman-temannya kitab. Ternyata Faizin menjadi ketua BEM. TF nah mahku. Maka ketika syaratnya itu terpenuhi, akibatnya berarti juga terpenuhi. Logikanya kan seperti itu. Berarti ketika orang itu mampu ba'ah, ya dia boleh menikah. Tapi kalau dia tidak mampu ba'ah, maka jangan menikah. Tapi tahan dulu dengan berpuasa. Nah, paham ini maksudnya ya? Konstruksi hadisnya itu sebenarnya yume iki tok ono. Lek sampean paham ini ya wis mari ngono. Wis mari. Tetapi hadis ini digunakan sebagai penjelasan tentang hukum nikah. Sehingga nanti hukum nikah itu diperinci. Saya tak takoni. Menikah itu hukum asalnya apa? Satset carane ya villa ya. Boleh? Malah gua haram iku nemen. Sama ndak pengen rapi ta? Loh, kemarin katanya itu, Dad, yang muamalah yang itu aslinya benar. Lo menikah itu ibadah atau muamalah? Ya kemarin kan ada banyak, Dad. Bisa ibadah bisa muamalah, Dad. Ya harus salah satu toh, aja dua-duanya. Ibadah, Dad. Nikah itu kalau dalam fikih itu dimasukkan dalam muamalah. Tapi bernilai ibadah. Jadi apa, Dad? Konsepnya itu konsep muamalah, Oh, iya. tapi bernilai ibadah. Sehingga pernikahan itu, makanya bab nikah itu pasti diletakkan setelah bab tentang tentang faraid. Setelah itu baru bab nikah. Kalau bab nikah itu dimasukkan dalam ibadah, harusnya bab nikah itu dimasukkan setelah haji. Baru setelah haji apa? Menikah. Loh, kita fikir itu runtuh cah. Pertama, Fathul Qorib menikah ya. Belajar dulu bersuci toharo. Karena toharo itu adalah syarat sah ibadah. Lek orang itu tidak bisa toharo, toharonya tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Gambarnya kan ngono.
Setelah toharoh itu sudah selesai, maka belajar sholat. Toharoh dan sholat ini ada kaitan erat. Nah, setelah sholat baru sampean bisa belajar tentang apa? Zakat. Dan zakat ini sifatnya tahunan. Nah, makanya babnya itu hanya sedikit. Lalu kemudian ada bab puasa. Puasa itu juga tahunan karena yang dibahas di situ puasa terkhusus pada puasa Ramadan. Puasa sunnah itu hanya selipan di situ. Lalu kemudian haji. Nah, haji itu bagi yang mampu malahan. Haji itu bagi yang mampu berarti sekali seumur hidup. Bukan tahunan tapi sekali seumur hidup. Nah, kalau ibadahnya itu sudah komplit, sudah oke, baru belajar tentang perekonomian. Biar caranya kita berhubungan dengan manusia yang itu pada dasarnya itu menghasilkan benefit atau keuntungan secara finansial. Orang hidup di dunia itu butuh biaya. Ya toh? Iya, betul. Sekarang itu ngopi ya tuku, rokok tuku. Air bersih pun juga di tempat-tempat yang lain juga beli. Sehingga orang itu terkadang begini, orang itu bahagia itu butuh biaya, terkadang begitu. Ya, Pak. Tapi ada juga bahagia yang murah bila mana dia itu ya sudah terbiasa dengan hidup yang sederhana. Cukup. Loh, tapi namanya manusia ya. Manusia itu kan sering terlintas dengan kata-kata jenuh, ya kan? Harus mencari-cari sesuatu sing baru lah. Jadi ndak sumpek. Nah, mencari sesuatu sing agar tidak jenuh itu kan juga membutuhkan ikhtiar. Ada ikhtiar. Ayolah sesekali. Kalau perempuan itu dijak ke Indomaret itu bahagia ya. Apalagi pas banyak promo tak. Delok tok. Ya Allah. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika muamalah itu terpenuhi, kita bisa mencari finansial, mencari ekonomi dengan baik. Baru setelah itu kamu boleh menikah. Hasilnya begitu. Pertanyaannya, menikah dulu baru kemudian kerja atau kerja dulu baru menikah? Menikah. Iya, menurutmu ya. Iki lihat-lihat, delok-delok iki masih anak Jawa delok-delok. Tergantung kebutuhan juga. Menikah dulu. Orang ada menikah dulu kan. Menikah dulu. Kerjanya bareng-bareng. Kalau sudah ada jodohnya, Sudah ada. Itu nanti bisa cari bareng-bareng tak. Biasanya kan kalau sebelumnya itu nanti jadi perhitungan ini hartanya saya, ini hartanya sampai. Oh iya. Oh gitu ya. Oh. Menikah dulu. Iku saiki cah catet ya saiki ya. Titenono sesuk. Iya. Kan banyak contohnya gitu biasanya habis nikah tuh jadi ini ada ada ini tekanan gitu kan tak. Oh, tekanan. Tekanannya harus ini ya udah yuk. Ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab, ada tekanan katanya model. Berarti menikah itu penuh dengan tekanan, jeren. Enggak ikhlas. Kesimpulannya kan begitu toh. Menikah itu tekanan, Tergantung lifestyle-nya juga sih Kak. Kalau lifestyle-nya TikTok. tinggi kan ya. Oh gitu. Jadi melihat background dulu. Orang sekitar juga. Ini tergantung tonggo. Tergantung kita dulu buat nantunya harus aja ada uangnya cukup. Oh iya. Saya sing laki-laki Jal. Oh, Menikah dulu atau bekerja atau kerja baru menikah? Menikah dulu sekalipun belum punya kerja ya. Belum. Tapi ya sebelumnya sudah ada tabungan tak. Ya kira jare iki lho. Berarti duwe saving. Memulai sesuatu bersama-sama setelah menikah ya. Ya, tapi sahurnya nikah kan biasanya butuh
biaya ya Tat. Mm. Apalagi orang Jawa. Nanti butuh modal. Sebelumnya sebelum nikah itu jadi panwas dulu. Ya Tat, lanjut. Apa itu panwas itu? Itu kan jadi DPR. Nah, itu dua cara pandang saya. Seorang pemuda itu pasti kalau mau menikah itu akan memandang dua sisi itu. Antara menikah dulu kemudian bekerja, artinya berarti pada posisi ini dia si laki-laki itu memang belum ada pekerjaan tetap dan kemudian belum ada uang. Tapi sudah minat untuk menikah. Nah, atau cara pandang yang kedua adalah bekerja dulu kemudian menikah. Kalau sampean pakai hadis ini perintah untuk bekerja dulu kemudian menikah. Ya, man istata aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis yang menikah dulu. Nah, tapi saya juga punya dalil kalau menikah dulu kemudian bekerja. Nah, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika kalian orang-orang itu dalam keadaan kondisi fakir, artinya belum ada kemampuan finansial yang cukup, menikahlah, maka yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kamu sesuai dengan kemurahan Allah, sesuai dengan fadlnya Allah. Ya. Yang ayat itu, ayat iyakunu fuqara yuhnimul min fadlih itu adalah ayat tentang konsep menikah dulu kemudian berkecukupan. Tapi kalau hadis ini berkecukupan dulu kemudian menikah. Kalau antum yang mana Tat? Ya. Gue kata alasannya apa? Kalau saya dulu. Saya alasannya ya, menikah dulu kan ya santri al-kamal ya. Berarti setelah menikah mendapat kamal. Nah, lek apa jenenge ekonomi dhisik. Kaya ya iso ade. Ekonomi. Saiki anake lek sowan nikah sik. Sila sowan pamitan golek kerja no bakale angel. Lek nikah sowan ning nikah ning pengasuh mesti ACC. Sampeyan wis pernah sowan begitu Mas? Yo menerima tamu toh. Oh, penerima tamu. Berarti nikah. Berarti pendengar Mas. Levelnya sih pendengar ya. Berarti durung sing minta izin langsung no. Kalau saya begini Cah. Dua cara pandang itu sesuai dengan backgroundnya orang tersebut. Maka harus bertanya kepada hatinya. Istafti kolbat. Terkadang begini. Ada laki-laki yang benar-benar punya prinsip berkecukupan dulu kemudian menikah. Dan dilalah kersane pangeran, dia itu bekerja apapun, serabutan, dodolan apapun, tidak hasil. Maksudku paham ya? Tidak hasil. Akhirnya tidak nikah-nikah, no. Artinya dia itu berkecukupan untuk mencari modal sebenarnya, untuk mencari modal dulu. Tapi nyatanya dia dia bekerja, terus kemudian resign. Tidak cocok dengan pekerjaannya, dia jualan ternyata yo gampang rugi, berarti kan ini tidak cocok kan? Tidak cocok. Apalagi kalau misalnya jadi gurunya misalnya guru honorer, nah, itu juga tidak berkecukupan untuk mencukupi misalnya. Ternyata setelah dia menikah, pekerjaan apapun itu dibuka, jalan-jalannya itu dibuka. Nah, ada seperti itu. Ada juga yang memang dilancarkan oleh Allah untuk mencari modal untuk menikah. Lancar. Dia jualan oke. Dia apapun lah, segala bidang itu pasti ada cuannya. Pasti mendatangkan cuan. Terus kemudian dia berkecukupan. Pada akhirnya dia mampu menikah. Nah, setelah itu ya lebih meningkat lagi. Lagi meningkat lagi. Itu ada.
Ada yang seperti itu. Ndak nikah nopo? Oleh. Boleh. Boleh. Tapi ya apa ya sampean pengennya ngono ya. Nah, Ngono kan banyak kayak ulama-ulama biyen ndak nikah karena golek ilmu. ya kayak contohnya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu saking cintanya dengan ilmu tidak terpikirkan sama sekali untuk menikah. Ya sebenarnya terpikirkan tapi setelah itu hilang. Setelah itu ya hilang gitu aja. Tapi Imam Nawawi tidak menikah, itu dia mati muda. Imam Nawawi itu usia 40 sudah meninggal. Iya masih muda itu. Wong nyalek ya wong jadi presiden. Itu masih muda, usia-usia muda lah. Tapi kontribusi Imam Nawawi itu meninggalkan banyak karya. Yang itu juhudnya Imam Nawawi itu di situ. Nah, ya kalau kita ya menikahlah. Menikah itu bukan bagi saya ya, menikah itu bukan pilihan atau apa namanya tujuan hidup. Tapi menikah itu adalah menyempurnakan fase hidup. Paham maksudku cah? Menikah itu bukan tujuan hidup. Kalau tujuan hidup berarti sampean orientasinya adalah untuk menikah. Piye carane iso nikah? Ketika sampean menghadiri kondangan temen digojloki kapan rabi Ngece kuwi. kapan rabi kemudian sampean terpacu untuk segera menikah. Tapi segera menikahnya itu karena ejekan teman. Bukan atas dasar keinginan pribadi atau kesiapan mental ya. Nah, bagi saya menikah adalah menyempurnakan fase hidup. Dan fase hidup seseorang itu ada di usia mana dia menikah itu berbeda-beda. Buktinya misalnya Ustaz Mazhar itu baru menikah di usia yang cukup tua. Usia berapa? 40 ada lah sanasihin. Artinya fase sebelum itu sebenarnya sudah ada proses menuju kepada pernikahan. Tetapi kan kemudian tidak didekatkan oleh Allah untuk ke situ. Mau dicapai, mau diikhtiari sak ngotot-ngotote pangga ndak dadi ya memang itu artinya menikah adalah fase menyempurnakan hidup. Nah itu. Perempuan dulu pernah saya katakan kan. Perempuan setelah nyantri pulang ke rumah duduk manis dia tidak terlalu mengekspos dirinya di luar, tetapi ternyata ada orang yang sowan untuk meminta untuk menikah dengannya. Itu kan artinya tanpa diminta pun juga datang sendiri datang sendiri. Kalau laki-laki juga ada yang begitu, yang minta perempuan. Yang minta perempuan, artinya ada laki-laki solih, ya. Ustadz Aab, Ustadz Abdurrahman. Ternyata dia ketika pulang lulus dari Mahat Ali, kemudian pulang ke rumah menjadi tokoh masyarakat. Gus Aab. Sayangnya dia itu masih jomblo. Terus kemudian karena dia adalah pengasuh majelis taklim misalnya. Pengasuh majelis taklim dicarikanlah oleh jamaah-jamaahnya. Ini ada begini-begini kemudian sowan. Nah, lagi-lagi menikah adalah menyempurnakan fase hidup. Nah, jadi begitu cah. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengetahui kapan fase itu datang? Kapan fase itu datang? Bahasa kalau meminjam bahasanya Ustadz Hasan itu sering beliau itu menyebut dengan kata-kata isyarah. Isyarah itu adalah sebuah petunjuk ya. Begini, kapan manusia mati? Jawabannya? Besok. Aja ngeden-ngeden ya. Ya sampean desain ndak apa mati.
Kapan manusia mati? Jawabannya tidak tahu. Kapan hari kiamat itu datang? Tidak tahu. Tapi apakah ada tanda-tanda kiamat? Ada. Hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Begitu juga kematian itu kita tidak tahu, tapi tanda-tanda mati itu ada. Tanda-tanda mati itu ada. Misal contoh, orang yang sedang sakit. Opname di rumah sakit, kemudian saya mesti mengamati 3 tanda ini yang kemudian yaitu menjadi tanda kematian. Artinya orang yang mengetahui 3 tanda ini segera didekati, kemudian ditalkin. Yang pertama itu wajahnya itu pucat. Wajahnya pucat, seakan-akan itu lemes, terus kemudian seakan-akan roh itu mau keluar. Yang kedua itu yaitu tadi daun telinganya itu menempel. Menempel itu ya memang menempel tanpa ada tanpa ditempelkan tip apa jenenge double tip ngono kan enggak. Lha nempel pancene. Lha iku ndene sigarane aja. Nah itu. Terus kemudian yang ketiga, lubang hidung mulai mekar. Lubang hidung mulai mekar. Sak pesek-peseknya orang. Tapi kalau menjelang kematian itu lubang hidungnya mau mekar, akan mekar. Karena lubang hidung nanti ketika orang itu meninggal kan nanti akan disumbat dengan kapas. Nah, akan disumbat dengan kapas. Nah, setidaknya kalau ada orang sakit yang kemudian ada 3 tanda itu, segera didekati, segera ditalkin. Segera ditalkin ya. Karena kemungkinan besar 80-90% itu akan wafat. Jadi kita itu tidak kaget, maksudnya nah, tidak kaget. Atau misalnya ketika ada orang yang masih biasa-biasa saja, kayak misalnya ya kayak gini ngobrol, begini ngaji, tapi ada beberapa kejadian yang di luar dari kebiasaan. Misalnya Safinah itu kok biasanya tukang gojloki, tapi kenapa hari ini kok dia minta maaf? Tidak ada angin, tidak ada apa, dia minta maaf. Apakah mau pinjam 100? Ternyata di hari kemudian tidak ada. Saya punya paman, ya dia sehat, terus kemudian sedang siram-siram di belakang rumah, artinya dia punya ladang, punya tegalan lah, yang dia tanami kangkung, sawi dan sebagainya lah, sayuran-sayuran. Tidak tahu kenapa kemudian dia langsung berpesan kepada anaknya, nanti kambing ini nanti minggu depan dolen ya, 3 nyaur utang nyaur utang nih gigi. Ternyata terus kemudian aku yang duit ning ngesor bantal pingko ya tinggi nyukupi kebutuhannya awake dhewe. Ya ternyata tanpa ada tanda-tanda apapun menjelang maghrib itu ya langsung tiba-tiba semaput di tegalan itu, bablas itu. Ya enggak ada apa-apa lah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sudah enggak ada nyawa. Nah, itu berarti kan sebuah pesan isyarah itu, Pak. Ada tanda-tanda isyarah. Jodoh itu kapan kita mengetahui dan siapa dia? Wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi pasti ada tandanya. langsung contohnya. Coba begini, saya sadar tidak sadar, ketika saya berbincang-bincang dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, kemudian padahal misalnya orang tua itu guyon, tapi itu tidak tahu itu ada sebuah tanda. Misalnya, Ica, Cak, Cak, besok itu sampean
cari suami itu yang dekat-dekat aja lah. Oh, tahu loh. Biar ibu itu lek nyambang ning mewong maratuwa iku ya ndak kesel ngono. Itu tanpa ada apapun lah, terus kemudian muncul dari lisan orang tua. Ternyata di kemudian hari terulang lagi, pastikan itu sebagai tanda pertama bahwa jodohmu itu orang dekat. Di satu kali tak? Di satu kali berarti Satu kan. kurang dua. Atau misalnya tanda yang kedua. Nah, tanda yang paling valid itu, isyarat yang paling valid itu biasanya lahir dari orang tua. Karena orang tua itu memiliki kedekatan batin dengan anaknya. Jarak jauh pun, sekalipun jarak jauh, orang tua itu pasti merasakan kalau anaknya itu sedang sakit. Nggak tahu itu kecakot apa? Itu kecakot pula, misalnya nggak nyapa-nyapa terus kemudian ilate kecakot. Terus kemudian nggak tahu kenapa ketika ngiris itu kemudian keiris tangannya, atau kemudian nggak tahu kenapa kemudian megang piring kemudian jatuh dan sebagainya. Nah, itu ikatan batin orang tua dengan anak ya. Itu ikatan batin orang tua dengan anak. Sekalipun kita itu menyembunyikan sesuatu, dok sampean sehat ta ono. Mboten napa-napa, Bu, ono. Mboten napa-napa. Sehat-sehat mawon. Cekrek, selfie ono. Iki lah anake sampean sehat-sehat saja ono. Padahal pada saat itu sedang panas atau sedang sakit ono. Apalagi misalnya sakit hati misalnya. Sedang depresi misalnya. Lah. Tapi orang tua pasti tahu kalau ini si A, si fulanah itu sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi kepingin tidak menyampaikan kepada orang tua karena kepingin tidak membebani membebani yang di rumah. Ya, seperti itu ya. Bisa begitu ya. Nah. Wong Nabi siapa namanya? Nabi Yusuf. Nah. Bener ya, sampean ya? Aku nabi ya. Berarti dia bisa membaca pikiran saya, no. Berarti kedekatan hati kita itu sangat dekat, no. Ada koneksi hati. No. Nabi Yusuf yang itu dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dinyatakan itu mati, meninggal oleh saudara-saudaranya. Nah, di kemudian hari sampai Nabi Yusuf itu sudah dewasa, Nabi Yakub bapaknya ya, itu bisa mencium jarak jauh bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Saya kok bisa di Quran kan ada itu. Sampai Nabi Yakub itu masih bisa mencium bau-bau Nabi Yusuf, yang mana pada saat itu Nabi Yusuf itu menjabat sebagai menteri oleh itu, pemimpin. Nah, padahal Nabi Yakub pada saat itu sedang dalam kondisi buta atau ada kelainan mata. Terus kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudaranya untuk memberikan baju gamis itu diberikan kepada bapaknya untuk diusapkan ke wajahnya. Nah, yang kemudian sembuh. Nah, itu ikatan batin antara orang tua dan anak yang secara otomatis. Tetapi untuk menyambung ikatan batin antara anak dan orang tua itu harus diikhtiari dengan cara kita berbuat baik pada orang tua. Tetapi ketika ada orang yang broken home, dengan orang tuanya dia tidak baik, jalinan hubungannya tidak baik, maka koneksinya itu semakin lambat semakin terputus, menjadi terputus. Sinyalnya malah elek. Nah, maka ketika itu orang tua menjadi acuh dengan si anak, apalagi si anak juga acuh dengan orang tuanya, sehingga tidak ada koneksi. Mau anaknya itu kelelep di sungai atau dimakan harimau atau apapun lah, itu sudah ndak urusan. Terus kemudian ketika begini, ini cerita banyak lah.
saya juga pernah ini apa namanya pernah melihat sendiri, terus kemudian banyak juga yang konsul bagi orang-orang yang mau menikah ke saya, padahal saya juga masih belum menikah. Mode Asik. tanda nikah. Bahkan juga ada yang langsung WA, tidak tahu itu dapat nomor saya dari mana ketika saya di Malang. Ustaz, ngapunten saya dari Gresik, begini. Saya mahasiswa UIN, sudah lulus S1, mau konsultasi dengan jenengan masalah pernikahan. Nah, terus kemudian ya langsung saya kan biasanya lek bukan Mas Santri Mat Ali itu saya tidak mau ngeladeni untuk konsultasi ya. Dulu ketika zaman di Malang begitu. Jadi Mas Santri itu saya nomor satukan. 24 jam mereka WA itu langsung saya balas. Tapi kalau orang lain itu biasanya ya slow respon lah. Langsung saja permasalahannya apa, langsung sampean WA aja. Tidak bisa Ustaz. Ini harus ketemu. Cowok apa cewek Tat? Ya cowok dan ceweknya dibawa sekalian. Saya nanti akan bawa calon suami saya saat untuk semuanya, kemudian kita janjian pada hari Ahad itu pas libur di Masjid Win itu. Ya dia keluh kesahnya antara dua calon itu dikeluarkan semuanya. Itu belum menikah loh ya. Belum menikah itu sudah beda pandangan sudah. Si wanita yang terlalu posesif, kemudian si laki-laki ketika diingatkan oleh si wanitanya itu menjadi tersinggung. Kamu, kising wanita mending ini. Sampean itu akan menjadi imam. Iya ta? Ngono langsung ya. Ini jadi wasit. Mas sampean itu nanti akan menjadi imam dalam rumah tangga. Nah, kalau menjadi imam yo ilmunya juga harus cukup, salatnya yo harus bagus, yo harus jamaah, harus tertib, Bagaimana bisa sampai nanti sholatnya itu bolong-bolong mau ngimami saya, Intinya begitulah. Sehingga komitmennya itu karena sudah terlanjur cinta dengan si perempuannya, setiap subuh itu ditelepon dibangunkan. Sudah sholat atau belum? Kalau teleponnya tidak diangkat, yang perempuan itu marah. Yang perempuan itu marah. Aku iku ndak salah apa-apa cah ngono. Mari ngono didepne karo masalah ngono iku. Jadi iku masalahmu, aku kon golek solusi, ini kleru. Nah, akhirnya ya sudah gini aja jalan solusinya. Karena kalau si laki-laki itu dia bekerja, kalau ditegur atau diingatkan si perempuan, dia merasa tersinggung. Ya udah dua-duanya ini saling sama-sama membuat komitmen. Anggaplah setiap hari harus ada laporan di WA, di dalam WhatsApp-nya si laki-laki melaporkan sholat 5 waktunya itu tertib enggak, Ada laporannya, kayak jurnal, sudah melakukan apa saja. Begitu juga yang perempuan juga begitu, Sama sholatnya juga harus tertib, di checklist, Sholat. Bedanya yang perempuan santri. Santri. Yang laki-laki. Laki-laki juga santri. Semuanya santri. Semuanya santri. Tapi setelah itu kan lulusan pondok kemudian kuliah kan. Kuliah kemudian dia pas kuliah ini dia tidak nyantri. Tapi pas waktu aliyah sanawiyahnya dia nyantri di pondok. Di Situbondo salah itu. Nah, ya ketemu dua background seperti itu. Dia usianya usia sebaya. Artinya ya sama sederajat, punya ideologi yang cukup tinggi dan kemampuan berpikir yang cukup tinggi juga. Mentalnya sebenarnya sudah siap. Tetapi tidak saling mengimbangi, Paham maksudku? Tidak saling melengkapi, Perempuan itu posesif, apalagi laki-lakinya juga begitu, malah tabrak, minus ketemu minus. Iku minus ketemu minus ya. Ibarat baterai itu kan ndak nyantol malahan, atau magnet itu menjadi terpental. Harusnya minus ketemu dengan plus minus. Nah itu.
Itu seperti itu Cah. Maka itu pentingnya dalam pernikahan itu ada yang namanya ta'aruf. Kapan ta'aruf itu? Pertanyaannya, kapan ta'aruf dilakukan? Kapan lah sebelum nikah itu ketika kapan? Orang maksudnya itu pada saat apa? Sebelum lamaran atau pas lamaran atau setelah lamaran atau sebelum akad atau gimana? Setelah punya pasangan. Mengenal ta'aruf Ta'aruf itu maknanya apa sih? Perkenalan. Saling kenal ya. Misalnya ini. Misalnya apa Dimas ada niatan serius dengan Ica. amin Dengan Anissa. Lu siapa? Pertanyaan saya, dia dua orang ini satu kelas, satu pondok. Perlu ta'aruf enggak? Perlu. Padahal dia juga sudah kenal. Terus si Dimas juga tahu baik buruknya si Ica juga tahu baik buruknya si Dimas. Perlu ta'aruf enggak? Sebenarnya pada saat itu yang mana ketika dua calon itu sama-sama mengerti dan saling memahami, itu sudah dianggap ta'aruf. Konsep ta'aruf zaman dulu itu ketika laki-laki dan perempuan itu belum saling mengenal. Makanya zaman dulu itu zaman perjodohan itu kan apa? Sering terjadi kan. Saya sampean dijodohkan ada begini jodohkan yang mencarikan bapaknya atau orang tuanya. Nah, dijodohkan. Karena belum kenal akhirnya ada ta'aruf. Ketika ta'aruf itu maka disitulah mulai dari nama, tempat tanggal lahir, sampai hobinya, sampai baik buruknya dan aib-aibnya itu harus disampaikan. Perkara nanti jadi atau tidak, iya atau tidak, lanjut atau tidak, itu urusan setelah ta'aruf. Punya kelainan A, B, C, D, sampaikan. Nah, saya punya penyakit asma, punya penyakit mah, punya penyakit jantung. Sehingga ketika saya punya penyakit jantung, saya tidak kuat dengan yang adanya kaget-kagetan atau dimarahi, misalnya. Nah, jadi kalau sampean itu misalnya benar-benar mau dengan saya, kisah perempuan ya, maka saya minta untuk sampean jangan marah-marah dengan saya, yang lembut. Ketemu karo Dimas itu matanya tukang nesuan. Nah, akhirnya sing wedok jantungan mati. Lah. Nah itu ta'aruf perlu. kalau ta'aruf sama pacaran itu sama enggak? Tidak sama. Pacaran itu pacarannya itu untuk lebih mengenal, mempersiapkan nanti untuk menikah. itu namanya berarti apa? Pacaran apa tuh? Ya. Pacaran itu gimana ya? Definisi pacaran itu apa? Ya sering chatan. Oh, sering chatan. Lalai chatan. Berarti ya wes Ya saling kenal. Ah. Ya sering curhat-curhat. Ternyata kalau lihat di TV lah ya kan. CCTV. Alah. Sinetron berarti. Nah, pacaran, kata atau diksi pacaran yang berkembang di zaman sekarang itu sebenarnya apa? Kalau hanya sebatas saling mengenal, saling komunikasi lewat WA, itu bukan bahasa pacaran dalam arti zaman now ya. Yang saya tahu itu diksi pacaran itu bisa dipakai ketika dua orang itu saling berkomitmen untuk berpacaran, dalam arti ya dia harus bergandengan, gitu. Satu motor gandengan ya gandengan boncengan, kemudian harus ada ngedit jadwal date-nya. Nonton
nonton film juga nonton bareng dan sebagainya. Itu miniatur gambaran apa? Suami istri tapi belum halal. Miniatur suami istri tapi belum halal. Yang kemudian dia bisa seenaknya untuk mengakses apapun yang ada pada dirinya. Iku tak samarkan bahasane ngono. Sudah bisa sentuh sana sini. Nah, sudah bisa mengakses pintu masuk sana sini. Nah. Saya kira itu yang dimaksud pacaran dalam diksi yang konotatifnya itu buruk ya, konotasinya buruk. Tapi ada juga yang menganggap punya teman dekat. Punya teman dekat. Bestie, lawan jenis, saling curhat, terus kemudian saling percaya, tukar cerita, oke. Boyo. Menjadi penyemangat ketika belajar misalnya. Nah, belajar kalau tanpa dia itu ibaratnya hampa. Tidak ada support sistemnya. Tidak ada support sistemnya. Itu pun juga ada orang yang menyebutnya sebagai pacaran. Tapi tidak bisa, tapi ada batasan, ada batasannya. Artinya ya tidak boleh kholwat, tidak boleh berduaan di tempat yang sepi. Artinya harus ada pada tempat yang ramai untuk berdiskusi di perpustakaan misalnya. Wah, sepi. Menggunakan fasilitas perpustakaan kampus untuk berdiskusi berdua. Nah, berhadapan-hadapan dalam satu meja bundar, konferensi, Nah, dengan niatan bertujuan untuk tugas kelompok dan sebagainya lah, nama-nama seperti itu. Tapi itu bukan diksi pacaran yang negatif ya. Itu ya anggap aja sebagai ya pertemanan gitu aja. Nah, anggap saja sebagai pertemanan gitu aja. Itu sebenarnya sudah ta'aruf itu. Ta'aruf kan artinya kan saling mengenal. Nah, kalau sudah tukar cerita, sudah saling curhat itu berarti sudah saling percaya. Artinya dia bersama orang tersebut itu menjadi nyaman. Ketika dia tidak bersama orang tersebut menjadi tidak nyaman. Nah, kenapa di WhatsApp-nya laki-laki itu kontak perempuan itu lebih banyak? Punya antum ya. Punyanya ya orang-orang laki-laki lah umumnya. Ya Lumrah itu. Nah, dan apalagi ketika laki-laki ketika ngobrol dengan perempuan itu juga terkadang terbuka. Tapi ketika bersama laki-laki, teman laki-lakinya itu tertutup. Ya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ilmiah aja. Karena ada tadi hormon antara laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Hormon testosteronnya laki-laki dan perempuan, hasrat keinginannya itu saling melengkapi. Testosteron laki-laki itu cenderung tinggi, sementara perempuan itu cenderung rendah. Nah, cenderung rendah. Nah, ketika perempuan itu dijutekin dengan perempuan yang lain, dijutekin dengan temannya perempuan yang lain, apa responnya adalah ya jutekin lagi atau kadang ada yang mangkal juga. Tapi kalau laki-laki di prank sama kawannya yang laki-laki, ya bodo amat, itu kan berarti tidak menjadi pikiran, tidak menjadi beban pikiran. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, makanya apalagi, tapi ini fakta ya. Ini riset, ini ada penelitiannya. Saya pernah baca di jurnal itu. Ada orang meneliti tentang gaya komunikasi laki-laki dan perempuan sesama teman. Samplingnya itu adalah satu kelas dalam satu jurusan
perkuliahan yang kemudian itu berjalan selama 1 tahun. Ya. Anggap saja selama 1 tahun ada semester 1, 2 itu sistem paket. Jadi kelasnya itu sama, mata kuliah A, B, C, D ditempuh dengan orang yang sama, isinya orang sama selama 1 tahun. Chat komunikasi WA, kemudian bertanya-tanya tugas dan sebagainya, merembet ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, yang lebih lebar. Riset membuktikan bahwa perempuan ketika melean lebih dari jam 12, ketika dia sedang komunikasi dengan laki-laki, cenderung curhat. Cenderung curhat terbuka kepada si laki-laki. Yang kemudian pada saat itu laki-laki pada saat jam-jam seperti itu kok dia belum tidur, kok WA-nya online misalnya. Nah, dia itu adalah tempat untuk meminta solusi, dan laki-laki itu otaknya otak solutif. Nah, otaknya laki-laki itu otak solutif ya. Perempuan itu memiliki keluh kesah akan dijawab solusi oleh laki-laki. Gambarnya begini, ada suami istri begini, basa-basi sebenarnya. Mas, kayaknya aku kok lapar, padahal di rumah itu dia masak dia masak, sayur juga masih ada, lauk pauk juga masih ada, tapi dia bilang, Mas kok lapar ya, malam-malam gini kok lapar ya. Jawaban laki-laki gimana? Wow. Ya luwe ya madang, luwe ya makan, luwe ya makan. Padahal yang diinginkan oleh perempuan bukan itu, bukan itu yang diingin perempuan itu. Itu basa-basi perempuan yang tidak mengharapkan jawaban itu. Ya enggak? Iya. Ada juga begini, bahasa perempuan yang bagi saya itu lughatun nisa, yang itu teka-teki. Iya, terserah. Ya Allah, itu Dek mau makan apa? Terserah. Terus kemudian laki-laki juga gitu terkadang. Apanya? Tapi terserahnya laki-laki biasanya kalau dibelikan itu ya diterima. Perempuan juga gitu. Iya tak, begitu tak. Terima tapi dalam hati gendeng. Dia mau makan apa? Terserah lah. Akhirnya dibelikan mie ayam. Aku enggak mau mie. Aku itu pengen bakso, Mas. Mosok malam-malam mau makan mie. Bakso ning ndi? Bakso kae lho enak kae. Salah lagi. Jawabannya tuh jawaban laki-laki tuh bukan langsung pada aksi, tetapi tanya dulu, mau mie ayam atau mau bakso? Terserah lah. Tak belikan satu, nanti makan ya. Terserah. Ya, kalau sudah ada jawaban pasti, baru kamu bisa berangkat. Kalau belum ada jawaban pasti, jangan berangkat. Itu bahasa laki-laki yang harus bahasa perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. Satu lagi begini, laki-laki ketika suami istri ketika ada jadwal kondangan misalnya, ayo tuh cepet, dandan, perempuan dandan. Saya tahu 5 menit engkas. Faktanya apa? 2 jam. Jadi kata-kata sebentar perempuan itu harus ditafsiri dengan agak lama. Dan ketika itu laki-laki itu menafsiri kata sebentar perempuan dengan sebentar sesungguhnya, laki-laki pasti akan sakit hati, mangkel. Dan ketika berjalan kondangan, berangkat kondangan, wajahnya itu simetris. Sudah ada romantis-romantisnya. Untuk menyiasati itu, 1 jam sebelum kondangan, ayo dandan mandi. Kita kondangan jam 3. Kondangan jam 3, padahal sebenarnya kondangan jam 4. Jadi 1 jam sebelumnya itu sudah
diinstruksikan kepada si perempuannya itu. Nah, itu belum nanti dandannya yang lama, mandinya lama, dandannya lama. Apalagi barang bawaan yang perempuan itu banyak. Nah, laki-laki itu kan kalau becek atau bawahan itu kan gampang kan, bawa uang selesai kan. Kalau perempuan, coba perempuan ibu-ibu no, ya gula, ya beras, gitu. Ya amplop. Apa? Lah ya lumrahnya kan begitu. No. Artinya perempuan itu pada saat itu dia memikirkan dandan, dia memikirkan beras bawaannya, dia memikirkan gulanya sudah disiapkan atau belum. Kalau belum disiapkan itu ya bisa diropel. Yo dandan karo wedaan karo anu beras. Nah, seperti itu. Terus ada lagi itu bahasa perempuan. Dek sampean marah tak ngono? Jawabannya apa? Enggak apa-apa. Jawabannya ndak ngono. Jawabannya ndak ngono. Tapi jawaban ndaknya itu dengan intonasi yang agak ngegas ngono. Agak tinggi ngono. Ndak. Dek sampean marah ndak ngono? Ndak, biasa. Itu adalah jawabannya dia sedang marah. Itu jawaban terbalik itu. Itu jawaban terbalik yang harus dipahami oleh laki-laki. Nah, ketika si laki-laki itu menganggapnya tidak marah, terus sampean itu kok tinggal ndelok TV, tambah nesu. Balang TV. Ya tambah nesu ngono. Ya Allah. Ada lagi bahasa perempuan yang cukup unik bagi saya ya. Mas kayak aku sudah ganti baju lagi deh. Pakai baju apa ya? Kayak kok ndak nenek baju ya. Padahal di lemarinya itu tumpuan baju. Semuanya itu karek milih. Itu apa? Atau biasanya begini. Ada bahasa perempuan itu apa? Kayaknya kok apa? Rutinitas kita itu kayak kok begini-begini aja ya. Makan, tidur no. Kemudian diam. No. Berarti itu kode apa? Kode healing. Pinter berarti sama itu. Nah, itu kode untuk mengajak rekreasi ya. Mengajak keluar. Bahasa-bahasa seperti itu. Artinya begini. Perempuan itu bahasanya itu tidak langsung to the point. Tetapi untuk menjaga kesopanan komunikasi dengan si laki-laki. Dan laki-laki dituntut untuk memahami bahasa itu yang tidak langsung to the point. Makanya laki-laki harus ahli tafsir bener. Ya Allah. Ya, itu bagus sekali itu bahasa komunikasi laki-laki dan perempuan yang harus kita pahami. Ketika laki-laki perempuan bisa memahami bahasa itu, tidak ada rumah tangga yang rumah tangganya itu isinya nyaman. Tidak ini tidak berantem mulu enggak. Karena masing-masing itu sudah saling memahami. Itu ilmu parenting ya. Itu ilmu parenting, ilmu keluarga, suami istri, rumah tangga berkaitan dengan mengetahui isi otak manusia. Isi otak manusia. Ya karena dalilnya Quran itu ya, walaisa zakarukal unsa. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Perempuan itu cenderung bisa mengerjakan berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Dia bisa menyapu, disambi dengan nyuci, disambi dengan ngomong anak, disambi dengan masak dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau laki-laki itu otaknya itu fokus hanya pada satu pekerjaan. Ketika laki-laki sudah megang HP, ditanyai sama si istrinya, kok ndak nyaut? Ya dia sedang fokus di situ. Tapi kalau perempuan sambil megang HP, sambil jawab, ya kayak neng kono neng laci, klambine wis tak setrika neng kono, karen jupuk, karo ngene WA. Itu bisa aja.
Itu bisa. Karena pandangan perempuan itu adalah 360 derajat. Dia seakan-akan kepala perempuan ke depan, tetapi dia bisa memandang sampai ke belakang. Tapi kalau laki-laki hanya fokus pandangan ke depan, tidak bisa memandang ke belakang, ke kiri, ke kanan, tidak bisa. Nah, kalau sudah laki-laki fokus pada pekerjaannya, dipanggil ndak nyaut, ya berarti apa? Ya dia sedang fokus. Dia sedang fokus. Tapi kalau perempuan sedang masak, dimintai oleh si laki-laki, ditanyai, dia pasti bisa jawab. Dia pasti bisa jawab. Itulah kenapa perempuan itu selalu ranking 1 di kelas. Apa jawabannya? Enggak, karena sifat rajin perempuan itu sudah sejak kecil. Tapi rajinnya laki-laki itu hanya bisa dilihat ketika dia sudah masuk kuliah. Anak laki-laki ketika kita mengajar TPQ, saya kan ngajar TPQ di rumah. Laki-laki disuruh diam, dia mungkin diam hanya 1 menit. Setelah itu apa? Polah lagi. Tapi kalau perempuan diam, anteng. Dia akan diam, anteng, deres. Nah, tapi kalau laki-laki tidak bisa seperti itu, tidak bisa disetting seperti itu. Oyeng, dolanan. Asyik dolanan, terus nih sian, mandek. Setelah itu dolanan lagi, main lagi. Main lagi. Itu memang cara kerja otaknya laki-laki ketika masih kecil. Tetapi dia akan menjadi super dewasa ketika laki-laki tersebut sudah masuk ke jenjang kuliah atau usia-usia kuliah. Nah, itu sudah kelihatan laki-laki berada lebih dewasa ketimbang perempuan. Nah, seperti itu, Cah. Itu banyak sekali, Cah. Kita akan lanjutkan minggu depan, insya Allah. Kaitannya dengan